Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya dapat berjumpa dengan kalian anak-anak kelas 10 IPS 6. Betul ya? Baik, karena mungkin kalian agak sedikit terheran-heran pertemuan ini adalah pertemuan saya dan kalian mungkin terheran-heran bahwa yang ngajar bukan Ibu Dian, tapi saya. Untuk itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, tapi sebelum memperkenalkan diri, alangkah baiknya untuk memulai hari dan memulai pembelajaran kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nur Sifaulia dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Di sini Ibu sedang melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa kalian dengar dengan sebutan PLP. Jadi untuk 1 bulan ini Ibu berkesempatan mengajar di MAN 1 Tasikmalaya di kelas 10 IPS. Untuk itu, Ibu minta kerjasamanya dari kalian dan syukur-syukur kita bisa lebih akrab meskipun hanya bertemu secara virtual seperti ini. Karena tatap muka dengan virtual itu berbeda. Kalau tatap muka kan kita bisa lebih akrab meskipun hanya banyak bercandanya ya di kelas itu. Tapi kan kalau virtual kan kita ibu hanya mengenal kalian tanpa mengenal wajah kalian gitu ya. Nah, untuk mempersingkat durasi, Ibu akan langsung menjelaskan materi apa yang akan Ibu bahas pada pertemuan hari ini. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang permintaan dan penawaran, di mana Ibu harap kalian lebih menyimak dan jangan di skip-skip karena ada door prize ilmu yang sangat bermanfaat menanti Anda. Dengar-dengar mengenai permintaan dan penawaran, kalian pasti biasanya mendengar saat melakukan transaksi dan barang untuk permintaan dan penawaran ini. Contoh, kalian pasti pernah ke pasar kan? Di sana kan banyak melihat biasanya ibu-ibu yang melakukan penawaran dengan pedagang ya. Jadi jika di pasar karena galaji udah sangat biasa ya adanya permintaan dan penawaran di pasar, karena jika di pasar itu permintaan dan penawaran akan membentuk satu titik tertentu terkait satuan harga dan jumlah barang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi, tapi sebelum menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu Ibu mengharapkan anak-anak sekalian nantinya akan dapat menjelaskan tentang pengertian permintaan dan penawaran, menjelaskan faktor-faktor dan fungsi permintaan dan penawaran serta hukum permintaan dan penawaran beserta asumsi-asumsinya. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan ini adalah pembahasan untuk hari ini. Baik, untuk bab permintaan dan penawaran kita langsung ke pembahasannya saja. Yang pertama ada pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Permintaan ini biasanya timbul saat konsumen menginginkan barang atau jasa sesuai dengan daya belinya. Jika kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, maka kebutuhan yang kita lihat ya, kebutuhan manusia untuk mengonsumsi barang atau jasa itu tidak terbatas. Mereka tidak memikirkan apakah barang itu mahal, mewah, atau bahkan tidak terlalu mereka butuhkan sebenarnya. Tetapi karena mereka mampu membayarnya atau membelinya, maka bisa dinyatakan dengan permintaan. Karena permintaan tercipta karena adanya keinginan untuk membeli barang atau jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayar. Selanjutnya ada penawaran atau supply. Penawaran ini merupakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Dalam penawaran ini ada dua pihak yang saling berhubungan, yaitu pihak yang menghasilkan dan pihak yang memakai. Jika dalam istilah ekonomi, biasanya kita sebut dengan rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kalian bisa
melihatnya atau pasti kalian pernah menemukan suatu barang dengan merek yang berbeda tetapi memiliki kesamaan yang hampir sama atau bahkan sangat mirip, tapi itu kalian tidak usah heran kenapa sih kok barangnya sama gitu tapi kok mereknya berbeda. Itu sebenarnya bukan seperti pengambilan hak cipta, tidak, itu beda lagi ya kalau itu mah, karena kenyataannya penghasil atau produsen mereka umumnya menghasilkan barang atau jasa itu untuk jual atau untuk memenuhi permintaan pihak lain. Misalnya di daerah A itu lagi musim-musimnya manisan cabai, atau misalnya ada keripik kaca misalnya. Terus daerah ini tuh bikin keripik kaca tapi di daerah seberang juga bikin gitu, mereka produksi di daerah itu juga karena si penghasil ini memproduksi sebuah barang atau jasa yang permintaannya juga diminta oleh si konsumen itu tersendiri gitu ya. Selanjutnya ada faktor-faktor permintaan dan penawaran. Nah, faktor-faktor permintaan dan penawaran yang pertama ada faktor permintaan. Faktor permintaan juga dibagi dari beberapa ya. Yang pertama yaitu harga barang. Harga barang maksudnya itu adalah harga barang itu sendiri ya, harga barang yang dibeli. Jika misalnya harga barang itu sendiri harganya murah, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan bertambah. Nah, jika untuk yang kedua yaitu ada pendapatan. Jumlah pendapatan itu maksudnya tingkat pendapatan per kapita. Jika semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi juga daya beli konsumennya, karena permintaan terhadap barang atau jasa juga akan meningkat. Karena ketika pendapatan meningkat, maka konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap barang dan jasa tersebut. Nah, sebaliknya, ketika pendapatan menurun, maka konsumen cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap barang tersebut. Selanjutnya ada harga barang lain. Harga barang lain ini maksudnya adalah harga barang yang berkaitan, yaitu ada harga barang lain yang dapat berpengaruh jika dihubungkan dengan antar barang bersifat substitusi dan atau bersifat komplementer atau saling berkaitan. Contohnya, jika harga mentega meningkat, maka permintaan terhadap roti mungkin menurun, karena mentega dan roti adalah barang komplementer. Akibatnya, maka si barang itu akan sangat dicari gitu. Selanjutnya, ada jumlah penduduk atau populasi. Jumlah penduduk itu sangat berpengaruh dalam faktor permintaan, karena semakin besar jumlah penduduk dengan kebutuhan dan selera tertentu akan meningkatkan permintaan atas barang atau jasa tertentu juga, karena akan nyambung nih si jumlah penduduk ini ke dalam si selera ini. Selera ini maksudnya adalah pola hidup masyarakat, pola masyarakat itu sendiri. Misalnya si A ini seleranya lebih ke pakaian muslim, kalau si A ini lebih ke pakaian ke K-pop-K-popan ya gitu. Jadi itu tuh jadi si produsen itu akan melihat itu di dalam memproduksi barang itu, melihat dari permintaan pola masyarakat itu sendiri. Nah, yang keenam ada ekspektasi. Ekspektasi ini adalah perkiraan ya, perkiraan harga pada masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga suatu barang naik pada masa yang akan datang, maka konsumen cenderung akan membeli barang itu pada saat itu juga, atau pada sebelum harga belum naik. Seperti itu. Yang 7, faktor promosi. Untuk faktor promosi ini lebih ke si produsen atau penghasil ya.
mereka akan mempromosikan barang mereka kepada si konsumen. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan itu adalah lebih kepada si konsumen. Si konsumen itu lebih membutuhkan apa? Misalnya beras, maka beras atau pakaian. Pakaian maksudnya. Pakaian. Maka si produsen atau penghasil itu pasti akan menghasilkan barang-barang atau merek-merek pakaian yang berbeda-beda setiap musimnya atau setiap tahunnya gitu ya. Apalagi pada saat lebaran tuh, maka si produsen itu pasti akan gencar-gencar menghasilkan barang-barang baru atau pakaian-pakaian baru untuk diberikan kepada pelanggan gitu. Selanjutnya ada faktor penawaran. Faktor penawaran yang pertama ada faktor barang itu sendiri. Ini tidak terlalu beda jauh dengan faktor permintaan ya, karena yang faktor harga barang itu sendiri itu jika suatu barang naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang dihasilkan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Seperti itu. Nah, harga barang itu sendiri, terus ada harga barang input. Harga barang input itu lebih kepada modal, tenaga kerja, dan biaya produksinya. Seperti itu. Yang selanjutnya ada teknologi. Teknologi itu yaitu kemajuan teknologi suatu produksi yang akan menyebabkan apakah akan menyebabkan penurunan biaya produksi dan akan menciptakan barang baru, atau keadaan seperti ini menyebabkan penawaran barang meningkat, seperti itu. Terus ada yang namanya ekspektasi atau perkiraan harga di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada jumlah produsen atau penjual. Yang keenam ada keadaan cuaca atau iklim. Nah, keadaan cuaca atau iklim ini tidak bisa ditebak ya, apakah musim hujan atau apa atau kemarau. Nah, si produsen ini harus siap sedia lah, misalnya ya, kalau untuk pakaian mereka akan menghasilkan produksi pakaian untuk cuaca hujan, misalnya jaket, sweater atau yang lainnya ya. Selanjutnya ada fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran, yang pertama itu ada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tertentu. Nah, fungsi ini bisa yaitu lebih kepada semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah juga jumlah barang yang diminta. Seperti yang dilihat dari tabel ya, di sini ada harga ayam dan kilogram ayam. Nah, pada kolom yang pertama itu ada ayam dengan harga 10.000, maka jumlah permintaan dari konsumen itu sangat banyak ya, ada 120. Nah, tapi di kolom yang terakhir itu ada harga ayam itu mencapai 40.000. Karena harga ayam sangat meningkat atau mahal, maka permintaan itu akan menurun atau tidak ada ya. Karena ini berhubungan dengan hukum permintaan sebenarnya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah juga jumlah barang yang dimintanya. Efeknya itu kepada efek substitusi atau dengan efek pendapatannya gitu ya. Baik, kita langsung saja kepada fungsi penawaran.
Fungsi penawaran merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Kita langsung saja lihat ke tabel. Di situ masih sama tabelnya. Itu ada tabel harga ayam dan kilogram ayam. Jika di kolom pertama itu harga ayamnya itu 10.000, maka penawaran oleh perusahaannya akan menawarkan hanya 20 kg saja. Dan yang terakhir, jika harganya mencapai 40.000, maka harga yang ditawarkan kepada konsumen mencapai 140.000. Ini bisa kita sebut bahwa lebih kepada hukum penawaran itu sendiri ya. Jika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang juga yang akan ditawarkan. Kenapa? Karena adanya margin cost atau tambahan biaya ketika penambahan unit output yang diproduksinya. Output di sini itu lebih kepada produsen menambah input, modal, dan tenaga kerja ya. Nah, kesimpulannya itu semakin tinggi harga, semakin banyak penawaran. Sebelumnya Ibu minta maaf karena ada kesalahan atau gangguan teknis. Ternyata rumusnya itu tidak muncul di PPT ya. Jadi Ibu merekam ulang di laptop menggunakan handphone, yaitu yang pertama yang selanjutnya itu ada rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Nah, rumusnya itu ada P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, untuk keterangannya, P adalah harga, Q adalah jumlah barang, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah kenaikan atau penurunan. Q1 dan Q2 juga sama, Q1 adalah jumlah barang mula-mula dan Q2 adalah harga setelah kenaikan atau penurunan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu adalah mengenai penjual gula pasir di pasar tradisional. Nah, Bu Risa merupakan penjual gula pasir di pasar tradisional. Pada saat tingkat harga 10.000 per kilogram, jumlah gula pasir yang diminta mencapai 450 kg. Tetapi ketika harga gula pasir naik menjadi 12.500 per kilogram, jumlah gula pasir yang diminta menurun menjadi 400 kg. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana fungsi permintaan gula pasir? Nah, sebelumnya kita harus mencari P1, P2 sampai Q1 dan Q2-nya ya. Nah, karena di sini sudah dicantumkan harga mula-mulanya berapa dan permintaannya berapa, kita langsung masukkan saja. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1, Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Karena sebelumnya kita sudah harga jumlah-jumlahnya sudah diketahui, maka tinggal masukkan saja kalian ke rumusnya seperti ini. Tuh, P dikurangi 10.000 dibagi 12.500 dikurangi 10.000 sama dengan Q dikurangi 450 dibagi 400 dikurangi 450. Nah, perhitungan fungsi permintaan ini menghasilkan fungsi permintaan gula pasir di pasar adalah mencapai QD atau permintaannya itu mencapai QD sama dengan min 0,2 P ditambah 650. Nah, ini untuk contoh soal fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini dihubungkan dengan QD, sedangkan fungsi penawaran
dengan sebutan QS ya. Q itu permintaan ya atau penawaran, sedangkan P itu harga. Nah, contoh soalnya itu ada Bu Rizka memproduksi pakaian batik, ia menjual hasil produk di miliknya. Toko maksudnya ya. Toko miliknya di mana pakaian batik tersebut memiliki fungsi permintaan min KD sama dengan min 0,03 P ditambah 4000 dan fungsi penawarannya QS sama dengan 0,054 per dikurangi 6000. Bagaimana pembentukan harga pasar atas pakaian batik yang diproduksi Bu Rizka? Kita langsung lihat penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya seperti ini, lebih ke QD dibagi QS aja ya, ini mah ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jika sudah diketahui harganya berapa, di sini harganya itu adalah 125.000, maaf. Nah, maka kita harus mencari besar Q-nya itu berapa, penawarannya itu berapa. Nah, cara penghasilannya itu adalah kita masukkan permintaannya berapa, terus masukkan harganya di sini ya. Nah, setelah itu maka kalian hitung dan hasilnya adalah 250. Nah, jadi harga pasar terbentuk pada saat tingkat harga mencapai 125.000, 5.000 dan jumlah barang mencapai 250 unit. Nah, selanjutnya ada hukum permintaan dan penawaran. Nah, ini sudah Ibu bahas-bahas di sebelumnya ya, di tabel ya. Kita lihat bahwa permintaan atau hukum permintaan menjelaskan mengenai hubungan yang negatif antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diinginkan. Nah, berikut ini merupakan bunyi hukum permintaan, yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Sedangkan untuk penawaran, ini lebih menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, berikut ini adalah bunyi dari hukum penawaran. Semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan yang Ibu sampaikan sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga pembahasan yang Ibu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik ke kalian. Tapi sebelum menyelesaikan video pembelajaran ini, Ibu ingin mengingatkan untuk jangan lupa untuk mengisi evaluasi untuk pertemuan hari ini di Google Form. Ibu tunggu ya. Maka jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group. Terima kasih yang sudah menyimak tanpa men-skip video pembelajaran dari Ibu. Semoga semuanya tetap sehat dan selalu dilindungi Allah SWT. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.